Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Natan Allah Ta'ala yaftahu alaina futuhal arifin wa yaj'aluna minal ulama'il amilin kama nakrauha biniyatin Allah yursilu misla sawaba qiraatina ila arwahi abaina wa ajdadina wa ummahatina wa jaddatina wa umum arwah muslimin muslimat khususan ila arwah المؤسسين والمتبرعين لهذا المسجد كما خصوصا إلى أرواح علمائنا مشايخنا أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلومهم في الدارين كما نقرأها أيضا أن الله يبارك في أعمارنا وأموالنا وذرياتنا ويشفي مرضانا ويرحم أمواتنا ويقضي جميع حوائجنا. هذه النية كلها. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين Sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, yang saya muliakan para guru asatidzah, Bapak hadirin, ngurus serta jamaah Majelis Ta'lim Masjid Jami' Ad-Diya Guru Sya'ban. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari Selasa ini tanggal 5 Muharram 1447 Hijriah bertepatan dengan tanggal 1 Juli 2025. Allah Ta'ala masih selalu melimpahkan pada kita dengan berbagai macam nikmatnya, sehingga ke semua itu kita sama-sama dapat kembali hadir mengikuti sekaligus melanjutkan pengajian membaca kitab Min Nuril Qur'anil Karim, Qabasun Min Nuril Qur'anil Karim, setelah kita melaksanakan salat subuh berjamaah. Tidak lain harapan kita kepada Allah, semoga keberadaan kita di tempat yang mulia ini tercatat di sisinya sebagai amal ibadah yang diterima, dosa-dosa kita diampuni, serta ilmu yang kita tuntut Allah jadikan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Di halaman 7. 6. At-tahzir min makaidi syaitan. Peringatan Allah kepada kita dari segala macam tipu daya setan. Makaid jamaknya kaid. Jadi makaid segala macam tipu daya setan. Setan sebagai musuh. Ya, dia ingin menjebak musuhnya. Kita ini semua anak cucu Nabi Adam. Dijebaknya itu dengan tipuan-tipuan sehingga kita ini lengah, tertipu. Nah, inilah peringatan Allah dalam surat yang akan kita baca ini dari segala macam tipuan, bujukan, rayuan setan. Wa qad hadzaratis Surah telah memperingatkan kita semua min kaide syaitan, dari tipuan setan. Jadi mereka ingin menjebak, menjerumuskan kita ke jurang api neraka dengan cara menipu. Kan nipu itu kan menghiasi sesuatu yang buruk, dihiasi sehingga terlihat menjadi indah. Nah, itu nipu. Siapa itu setan? Zalikal aduwul makir. Ya. Itulah musuh yang makir, yang penuh dengan tipu daya tuh. Al-mutarabbisu bil insan, yang selalu mengawasi, mencari celah-celah. Mengawasi, mencari celah-celah kepada kita, ini musuhnya. Allazi qa'ada an tariqin nas,
Setan itu qa'ada anturiqin nas. Qa'ada kan duduk. Ya. Di mana? Di jalan. Di jalan manusia. Maksudnya di jalan manusia, manusia yang ingin jalan menuju ridho Allah gitu. Itu ditungguin di jalanan. Liyasuddahum anil huda. Agar mereka setan itu bisa bisa menutup, mengalihkan manusia dari jalan petunjuk. Nah, dialihkan ke jalan yang sesat tanpa kita merasa ditipu tuh. Yub'iduhum an khaliqihim. Setan berusaha ingin menjauhkan kita ini manusia dari sang pencipta tuh ya. Wa yufsidu alaihim tariqal ittisal billah. Mereka setan ingin merusak kepada kita, jangan sampai kita selalu berhubungan sama Allah. Wa qad dzakara ta'ala fi hadhihi surah. Allah Ta'ala melalui surat ini menyebut kisah Adam menyebut kisahnya Nabi Adam. Bagaimana itu Nabi Adam terlengah ditipu oleh iblis. Iblis itu abul jin. Iblis itu bapaknya jin. Kalau kita bapak kita Adam, jin itu bapaknya iblis. Itu dulu sama-sama tinggal di surga sama Nabi Adam. Iblis, Nabi Adam, malaikat-malaikat itu ya. Sama-sama satu tempat di surga. Kemudian iblis nah bagaimana kok iblis menjadi musuh dan penipu gitu ya. Nah itu disebut Nabi kita Adam ma iblis mufassalatan, disebut di dalam surat ini Nabi Adam dimusuhi oleh iblis secara rinci. Mufassalatan atamma tafsil. Bad'an min khalqihi. Dimulai dari bagaimana Allah menciptakan Nabi Adam gitu. Kemudian wa umira atau wa amara. Kemudian malaikat setelah Nabi Adam diciptakan Allah dari tanah, Allah perintah malaikat untuk menghormat, sujud lahu itu menghormat pada Adam. Allah perintah malaikat dan iblis hormat sama Adam. Nah, malaikat mentaati perintah Allah. Karena malaikat enggak ada yang maksiat. Hormat sama Adam. Tapi iblis Iblis tidak mau hormat. Tidak mau melaksanakan perintah Allah. Durhaka. Akhirnya Allah kutuk iblis diusir dari surga tuh ila khurujihi minal jannah Nah demikian juga Nabi Adam Nabi Adam lantaran tertipu dengan bujukan setan, Allah turunkan dari surga ke bumi itu khurujihi minal jannah wa hubutihi, dan turun ke planet bumi Nabi Adam beserta istrinya Hawa. Wa dzalika kana muzajjin wadih. Nah, permusuhan iblis dengan Adam. Kenapa kok iblis memusuhi Adam? Nah, karena dengan sebab Nabi Adam, iblis itu Allah usir Allah laknat Nabi iblis itu. Nah, dari sejak itulah padahal iblis itu sendiri yang sombong tidak mau mentaati perintah Allah sehingga Allah kutuk iblis. Nah, Allah Ta'ala kutuk. Nah, ini menyebabkan iblis dendam kepada Nabi Adam sebab Adam nih Nah, ini dendamnya iblis tidak padam kan. Nabi Adam sudah wafat. Nah, dendamnya enggak padam. Masih berlanjut ke anak cucu Adam. Oleh karena itu iblis mohon-mohon sama Allah supaya Allah enggak matiin. Jadi kalau Nabi Adam sudah wafat, iblis masih tetap ada.
dan dia punya anak buah nih iblis, ya, ingin menjerumuskan anak cucunya. Seandainya Adamnya nggak bisa, kan Nabi Adam udah diterima tobatnya, ya, Rabbana zalamna anfusana. Nah, ya, jadi asal bisa anak cucunya ini yang mereka ingin jerumuskan ke neraka, nemenin mereka di neraka nanti. Nah, itulah tuh, gara-gara itulah iblis selalu ingin menipu kita semua. Nah, Allah peringati melalui surat yang mulia ini. Jadi permusuhan iblis dengan Adam ini karena muzaj sebagai contoh, ya, yang sangat jelas. Lisyira' bainal khair wasyarr. Ya, adanya peperangan antara yang baik dan yang buruk. Yang baik dan buruk, yaitu yang baik Adam, yang buruk iblis. Ya, ini gambaran adanya apa? Peperangan selalu sepanjang zaman gitu, antara khair dan syarr, antara yang hak dan yang batil. Wa bayani likaini iblis li Adam wa dzurriyyatihi. Dan di surat ini Allah nerangin supaya anak cucu Nabi Adam kita ini semua jangan sampai tertipu oleh iblis itu. Hatta nahzar syarrahu, sehingga kita waspada. Ya, kita ini anak cucu Adam waspada dengan keburukan, dengan kejahatan iblis. Nah, kemudian wanata jannaba makroh, jangan, sehingga kita bisa menjauhin segala tipu dayanya. Bahwa al-aduwul ladud, iblis itu adalah musuh bebuyutan. Musuh bebuyutan. Al-aduwul ladud li dzurriyyati Adam, untuk kita ini semua anak cucu Adam, ya. Nah, kalau kita udah tahu iblis itu musuh, jangan sampai kita tertipu, ya. Walihada, oleh karena Allah Ta'ala peringatkan kita jangan sampai tertipu, jangan sampai terlena, maka Allah wajah ila abna'i Adam fi hadhihi surah. Allah sampaikan kepada anak cucu Adam melalui surat ini arba'a nidaat, mutataliyah, 4 panggilan. Kita ini dipanggil oleh Allah melalui surat ini 4 panggilan yang berturut-turut. Ya, 4 panggilan yang berturut dengan sigot, dengan redaksi. Apa panggilan redaksi itu? Ya bani Adam, ya bani Adam, ya bani Adam. Ada berapa tuh? 4. Nah, ya. Enggak ada surat-surat lain Allah manggil-manggil kita dengan 4 kali seruan panggilan berturut-turut, ya. Ya bani Adam. Wahia nidaatun khosatun biasira. Ini adalah panggilan Allah khusus, ya, 4 berturut-turut. Dia ada di surat ini, di surat lain enggak ada. La najiduha fi ghairiha minas suwar. Kita enggak dapati panggilan berturut-turut ini di surat-surat lain selain surat ini. Nah, panggilan itu apa itu? Wa fiha, di dalam surat ini yuhadzirunal bari jalla wa ala min aduwinal akbari iblis. Ya, melalui 4 panggilan ini Allah memperingatkan, Allah Al-Bari Jalla wa ala memperingatkan kita dari musuh kita yang besar, yaitu iblis. Allazi nasya'a ala adawatina min qadimiz zaman. Ya, di mana permusuhan iblis kepada kita ini timbulnya dari sejak zaman dulu, yaitu waktu Nabi Adam, gitu ya, dari liuka'ana. Untuk apa iblis itu memusuhi kita, menipu kita? Liuqi'ana fil mahalik, tuh, supaya kita terjatuh dalam kehancuran. Maksudnya supaya kita masuk neraka sama-sama mereka, gitu ya. Tuh, mahalik itu kehancuran, wal ma'atib sama itu kehancuran, masuk neraka. Baru dendamnya padam kalau kita sama-sama, ya, masuk neraka sama mereka.
Kama auqa'a abana ada abana seperti iblis menipu seperti iblis menipu bapak kita Adam fil khotiati dalam suatu kesalahan wazallah. Zallah kesalahan dosa. Yaitu apa? Nabi Adam bapak kita ini dilarang Allah makan salah satu buah yang ada di surga, ditipu oleh iblis sehingga Nabi Adam terlena tertipu makan ya. Wa ilaikum hadhihin nidaat. Nah, inilah 4 panggilan Allah kal ikhtar ya. Mutawaliyatan fit tahdhiri wan inzar. Ikhtar bahaya nih kan, ikhtar ya bahaya ya. Karena ada rudal akhirnya dipasang apa itu ya. Nah, pasang apa itu ya. Apa namanya? Pasang ya supaya orang aus ya, jangan sampai ketiban rudal ya, ngumpet di bawah namanya apa? Bunker. Akhirnya hancur juga. Padahal buatan diri ya, buatan tidak bisa ditangkis. Tahu ditangkis? Nggak bisa ditangkis oleh buatan Amerika gitu maksudnya. Nah, ini mutawaliatan terus menerus di 4 ya. Ya. Ada apa tuh ya? Sirena ya. Terus-terusan fit tahdzir wal inzar, memperingati kita semua. Nah, inilah an-nidaul awal ya. Nidaul awal panggilan yang pertama. Yaqulu ta'ala fil imtinan ala ibadih. Allah berfirman imtinan ala ibadih, memberikan ya. Imtinan kan peringatan atau nikmat kepada hambanya kan, kalau diperingati berarti dikasih nikmat nih supaya kita jangan sampai tertipu. Al-imtinan ala ibadihi bima khalaqalahum. Allah memperingati, mengingatkan kepada kita akan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Apa itu nikmat pertama? Yaitu khalaqalahum. Allah menciptakan kita. Wa 'allamahum min sun'i ma yastaruna bihi auratukum. Dan setelah Allah menciptakan kita, nikmat yang Allah kasih sama kita, jangan sampai kita tertipu. Allah kasih nikmat. Setelah Allah menciptakan, kemudian Allah mengajarkan kepada kita manusia ini ya, membuat ma yastaruna bihi auratihim, membuat yang bisa menutupi aurat. Nah, apa itu? Allah ajarin bagaimana caranya bikin pakaian sehingga bisa menutupi aurat. Ya. Apa itu? Ya bani Adam. Nah, wahai anak cucu Adam, qad anzalna alaikum libasa. Aku telah turunkan kepada kamu pakaian. Maksudnya bahan. Ya, bukan langsung pakaian. Bahan-bahan pakaian. Ya, dari bahan itu nanti kamu bisa bikin. Ya, bisa bikin menjadi pakaian yang bisa menutupi aurat kamu. Ya, karena katanya dikasih akal. Kalau hayawan kan nggak ada akal, langsung dikasih bulu dah. Ya, karena kan dia nggak punya akal, nggak bisa bikin pakaian. Badannya dikasih apa? Bulu. Ya, sehingga dengan bulu itu bisa menutup aurat. Nah, kalau kita dikasih akal, ya Allah kasih bahan-bahan untuk membuat apa? Pakaian tuh. Libasan, pakaian, bahan-bahan pakaian. Liwari sauatikum, supaya pakaian itu nanti kamu bisa menutupi ya, sauatikum, menutupi aurat kamu tuh. Warisa, dan Allah kasih ris ya, ris bulu.
Walibasut taqwa dzalika khair. Nah, pakaian ada dua nih, ada pakaian yang menutupi fisik, ada pakaian yang menutupi apa nih? Nah, menutupi hati. Kalau pakaian menutupi hati itu pakaian takwa, ya. Dzalika khair. Nah, itulah yang baik. Dzalika min ayatillah. Itulah tanda-tanda kekuasaan Allah. Ya, Allah kasih bahan membuat pakaian. La'allahum yazkurun. Semoga kamu ingat akan nikmat Allah sehingga kamu syukur, jangan tertipu setan. Nah, ini tafsir dari ayat tersebut. Faqad asyaratil ayatu ila nau'aini minal libas. Ayat tersebut di atas menyebut dua macam nikmat pakaian yang Allah berikan pada kita. Satu, libasin lisatril aurat, pakaian yang menutupi fisik aurat, ya, supaya kita nggak malu kelihatan, ya, tutupin. Yang kedua, libas lizina wal jamal. Yang kedua adalah, ya, walibasin yang kedua ada pakaian untuk menghias. Ini fungsinya yang pertama menutup aurat, yang kedua untuk berhias, zinah wal jamal. Wa huwa allazi abara anhu birish. Nah, makanya ibarat di sini bulu, kan bulu itu untuk menghias. Tuh, ya. Ada burung apa itu? Ya. Burung apa? Yang bagus, ya. Merak. Nah, itu kan menghias. Li'annahu kalisi tawus tuh. Seperti bulunya burung merak. Bulunya burung merak. Bihi zinatuhu wa jamaluhu. Dengan sebab, ya, badannya ditutupi oleh itu sehingga burung merak itu kelihatannya sangat indah. Wa qad nabahat ila libasin a'az. Itu tadi pakaian yang menutupi fisik. Sehingga apabila kita pakai nutup aurat dan sekaligus kita tampaknya indah. Nah, kemudian ayat tersebut di atas pula di samping ngasih tahu pakaian yang menutupi fisik, nabahat juga nih, ya, ngasih tahu juga pakaian yang lebih mulia daripada itu. Ada lagi pakaian yang lebih mulia dari pakaian yang menutupi fisik. Wa arfa, dan pakaian yang lebih tinggi kelasnya. Wa huwa libasut ta'ah. Nah, yaitu pakaian taat dan takwa, ya. Ya, jadi kalau kita orang yang beriman, pakaian kita dua gitu. Jangan hanya pakaian fisik saja berupa, ya, yang menutupi fisik. Nah, begitu juga harus kita pakai pakaian, ya, yang indah-indah di hadapan Allah gitu, yaitu pakaian takwa. Allazi yuzayyinul insan bihi batinahu. Nah, kalau pakaian taat dan takwa menghiasi batin, menghiasi hati. Nah, kalau pakaian tadi itu yang Allah kasih bahannya menghiasi zahir, ya. Walibasut taqwa dzalika khair. Nah, jadi kalau mau dibandingin mana lebih bagus? Yaitu lebih bagus libasut taqwa. Ya, artinya lebih bagus dua-duanya, ya, tapi libasut taqwa lebih bagus daripada libas, ya, menutupi fisik. Fa inna taharatal batin ahamu min jamali zahir. Karena suci batin itu lebih penting daripada keindahan zahir, ya. Wa qad ahsana man qala. Sungguh sangat baik ucapan seorang penyair yang mengatakan, khairu libasil mar'i ta'atu rabbih wala khaira fiman kana lillahi asiya. Sebaik-baik pakaian seseorang adalah taat sama Allah. Sebaik-baik pakaian taat sama Allah. Wala khaira, dan tidak baik. Artinya walaupun dia pakaiannya bagus, fisiknya pakaiannya bagus, tapi dia tidak punya pakaian sama Allah. Nah, itu la khaira, ya, tidak ada kebaikan bagi orang yang badannya ditutupi pakaian yang indah tapi maksiat sama Allah. Nah, ya, jadi harus dua-duanya ini.
Nah, itulah panggilan Allah yang pertama. Tujuannya adalah untuk jangan sampai kita tertipu sama setan. Sekarang panggilan kedua, nida usani. Amma nida usani, qala ta'ala muhadziran lana, Allah memperingati kita semua min fitnati iblis tuh, dari rayuan bujukan iblis tuh, ighra'ihi, fitnahnya iblis, dan ighra'i. Ighra' itu tipuan. Mana itu bunyinya? Ya bani Adam lagi kan? Tuh. Ya bani Adam, ya bani Adam lah. La yaftinannakum syaitan. Jangan kamu tertipu oleh setan. Kama akhraja abawikum najannah. Sebagaimana dulu pernah kedua orang tuamu dikeluarkan Allah dari surga. Kan disebabkan karena tertipu setan. Jadi jangan sampai masuk ke lubang 2 kali. Ya. Jadi sampai. Ya, kalau sekali emang nggak kelihatan lah gitu. Nah, kalau udah kedua kali masuk kecebur juga, ya jangan sampai 2 kali masuk ke lubang. Yanzi'u anhuma, coba kamu lihat tuh. Tadi kan nyebut pakaian. Dengan sebab orang tua kamu Adam Hawa itu yang ngikutin setan, tertipu setan, akhirnya pakaiannya hilang. Allah copotin pakaiannya. Liyuriyahuma sawatihima. Ya, akhirnya malu tuh, kelihatan aurat. Aurat besar kelihatan dua-duanya itu. Nah, akhirnya Adam itu nyari-nyari apa itu? Daun. Daun di surga untuk nutupin apa tuh? Auratnya yang Allah hilangkan disebabkan karena maksiat. Nah, ya, tertipu oleh setan. Innahu yarakum, iblis itu dan anak buahnya ngelihat kamu. Ya, wa qabiluhu, dan anak buahnya. Tentara-tentaranya, jamaahnya iblis itu semua pada ngelihat. Min haitsu la tarunahu, kamu enggak lihat. Ini musuh yang susah. Nah, kalau musuh Israel masih kelihatan. Ya. Ya, dia masang rudal gitu ya, atau apa. Nah, masih kelihatan. Kalau iblis ini kan enggak kelihatan. Jadi sulit ini ya. Kalau iblis ya melihat kamu nggak ngelihat dia. Inna ja'alna syayatina awliya lilladzina la yu'minun. Ya, aku jadikan setan ya pengikut-pengikut. Ya, ada pengikut-pengikut setan yang bantuin setan. Yaitu siapa? Alladzina la yu'minun, orang yang tidak beriman. Ya, jadi bukan hanya setan dari bangsa iblis, ada bangsa manusia yang menjadi kaki tangannya setan. Tuh, dia ngikut setan untuk menipu kita ini semua. Kan banyak tuh. Ya. Iblis dari setan, anak buahnya setan. Nah, ya. Jadi ada iblis yang kelihatan, ada iblis yang kagak kelihatan. Nah, itulah tadi panggilan Allah yang kedua. Kemudian panggilan Allah yang ketiga, amanidaatu salis fayatamatsalu bil khusyuk wal khudu' fis shalah. Allah perintah kita khusyuk dalam salat, ya. Khusyuk, khudu', tunduk khusyuk ketika salat. Akhziz zina, sebelum kita salat Allah perintah pakai tuh pakaian yang indah-indah. Ya. Indal wukuf, ketika kita berdiri menghadap Allah ahkamul hakimin, bayna yaday, artinya di depan Allah ahkamul hakimin. Nah, ini dah panggilan ya bani Adam khuzu zinatakum. Pakai, jangan ambil, kalau diambil doang dipegang. Ya, ambil pegang, bukan. Pakai perhiasan kamu. Inda kulli masjid, maksudnya ketika kamu mau sholat, tawaf. Kulu wasrobu, Allah kasih makanan minuman, silakan makan yang halal, minum yang halal, tapi jangan berlebihan, ya, jangan berlebihan, ya, karena kan kebanyakan penyakit disebabkan karena berlebihan makan, pola, supaya sehat, ya. Innahu, sesungguhnya la yuhibbul musrifin, Allah tidak suka
kepada hambanya yang berlebihan. Nah, itulah panggilan yang ketiga. Adapun panggilan yang keempat, faqad da'ana fihi ila tamassuk bihadil anbiya. Kita diperintah Allah supaya jangan tertipu setan. Kita harus selalu berpegang, ngamalin berpegang dengan petunjuk para nabi. Al-i'tisam bisyara'i samawiyah. Apa i'tisam? Ya, i'tisam itu ya menyelamatkan diri dengan cara apa tuh? Ya, memegang syariat-syariat yang Allah turunin dari langit, yaitu para nabi. Wal samawiyati wal ahkama. Hukum-hukum Allah. Ya, jangan kamu tinggalin supaya jangan tertipu setan. Ya, apa itu panggilan bunyinya? Ya bani Adama imma ya'tiyannakum rusulun minkum yaqussuna alaikum ayati. Wahai anak cucu Adam, ya, telah datang kepada kamu para utusan-utusan yang aku utus padamu. Yaqussuna alaikum ayati, yang menerangkan kepada kamu ayat-ayatku, ayat-ayat, aturan-aturan yang Allah buat tuh untuk kita jangan sampai tertipu setan. Ya. Nah, pamanittaqa wa aslaha, siapa di antara kamu yang apa itu? Ya, melaksanakan aturan-aturanku yang disampaikan oleh para rasul, ya. Nah, bertakwa wa aslaha, maka la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Nanti di surga dia enggak akan takut, enggak akan sedih. Nah, tapi sebaliknya, kalau ajaran-ajaranku yang disampaikan oleh para nabi dan rasul kamu tinggalkan, yang kamu pakai, yang kamu ikuti ajaran setan, jadi kamu nanti di neraka tuh ya. Jadi kamu takut, kamu sedih di neraka. Tapi kalau kamu ingin tidak takut dan tidak sedih, ikutilah ajaran-ajaran Allah yang dibawa oleh para rasul. Nah, itulah 4 macam nidaat panggilan. Intinya supaya kita jangan tertipu oleh apa? Setan. Nah, sampai di sini kama ta'aradati surah. Nah, kemudian setelah ini nanti itulah kisah-kisah para nabi-nabi itu, ya, dari sejak Nabi Adam, Nabi Nuh dan sampai Nabi Isa alaihissalam. Allah kisahkan bagaimana tuh Allah sangat sayangnya kepada hambanya, sepanjang masa diperingatin jangan sampai tertipu oleh apa? Setan. Wallahu alam bisawab. Kita baca Fatihah memasuki tahun baru 1447. Semoga berkah Fatihah Allah Ta'ala berikan kita panjang umur, dalam keadaan sehat, afiat, selalu dapat taufik hidayah, tetap iman. Tahun yang akan datang lebih baik daripada tahun yang telah lalu. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Shalli ala Muhammad Rasulillah. 'Allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman nafi'a. As'aluka shihhatan fi taqwa wa tula umrin fi husni amal wa rizqan wasi'an la tu'azibna 'alaihi. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wa 'afwata da'imah fid dini wad dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.